wabarakatuh, Bang Muti. Kembali lagi bersama saya Bayu Nugraha di podcast ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tapi bukan Caribel ya, yang istimewa cuma Caribel. Saya lepas dulu ya biar suaranya lebih jelas. Karena kita berjarak, jadi ya sudah menerapkan protokol kesehatan. Dan ngomong-ngomong bintang tamu hari ini, kita mau ngadain podcast parlemen. Yang otomatis sudah pasti anggota DPRD ya, Kabupaten Bekasi. Kalau kemarin kita kedatangan Bang Zamroni, kali ini kita kedatangan Bang Budi Yanto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat? Alhamdulillah selalu sehat selalu. Kita tos. Oke, pengen gini sebenarnya, tapi adalah ya, COVID masih berlangsung. Dan sahabat podcast, kita hari ini tuh nggak akan ngomongin soal COVID. Bosan ya ngomongin COVID mulu. Kita nggak akan ngomongin soal COVID, kita nggak akan ngomongin soal vaksinasi, tapi kita akan ngomongin hal yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Bekasi, itu bencana banjir ya, musibah banjir yang melanda Kabupaten Bekasi. Bang, biasanya kan setiap tahun nggak sih Kabupaten banjir? Baik, masih Bang. Apa panggilan saya apa nih? Soalnya aku mau ngomongin apa? Nggak bisa Bang Bayu aja. Bang Bayu ya, terima kasih Bang Bayu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat selalu kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang alhamdulillah hari ini sudah ulang tahun yang pertama dan menjelang setengahnya COVID-19 gitu ya. Hampir ulang tahun kabupaten pertama. Ya, jadi tentunya ini sebuah catatan penting bagi kita, dan ternyata di Kabupaten Bekasi ini secara makro dan global memang kita punya masalah COVID-19. Ternyata juga di Kabupaten Bekasi ada juga musibah juga yang tidak kalah kecil ya. Cukup besar, masif, dan juga sangat berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, baik itu langsung maupun juga tidak langsung, yaitu masalah banjir. Nah, ini tentunya menjadi catatan penting bagi kita, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, di dalamnya legislatif maupun eksekutif, karena menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa tentang Undang-Undang Pemerintahan, bahwa DPRD dan pemerintah daerah dalam ini eksekutif dan legislatif adalah sebagai unsur penyelenggara negara. Jadi dalam konteks apapun di Kabupaten Bekasi itu menjadi tanggung jawab semua secara bersama-sama. Tidak seolah-olah Dewan itu menunggu salahnya Pemda ataupun menunggu kerjanya Pemda, tapi kita simultan bareng-bareng kerja bersama. Jadi kurang lebih itu. Nah, terkait pembahasan banjir kali ini kan tahun kemarin data dari BNPB banjir di Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 ya, secara administratif tuh terluas. 2021 ya? 2020. Sekarang bulan apa? Sekarang 2021. Ya. Tahun kemarin. Ini banjir tahun ini. Kita mau bandingin gitu loh Bang. Siap, thank you. Tahun kemarin kan banjir di Kabupaten Bekasi itu secara administratif terluas ya. Mencakup hingga 18 kecamatan. Baik. Tahun ini 2021 itu mencakup 17 kecamatan. Perubahannya hanya 15. Kemarin 17. Sekarang 15. Sekarang 15. Sekarang 15 kecamatan. Bertambah berarti. Kalau dari sisi pertama, saya jawab dulu terkait banjir kita itu kapan sih mulai? Secara time series waktu kurang lebih sudah 14 tahun banjir berulang terus menerus di waktu yang sebetulnya sudah sangat terprediksi. Memang kalau kita bandingkan banjir tahun 2020 dan tahun 2021 yang beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Februari ya 2021, bahwa secara skala luasan memang secara jumlah berkurang. Sebelumnya katanya 18 kecamatan, sekian puluh desa. Tahun ini saja kalau bicara data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi itu tersebar di 15 kecamatan, 30 desa, kemudian ada 120 titik, dan keluarga yang terdampak itu hampir 15.485 kakak. Sebetulnya kita tidak melihat kemarin lebih besar atau sekarang lebih besar. Kalau bicara kemarin udah lupa sebetulnya walaupun lebih besar. Tapi hari ini yang paling terasa ada 15.000 kakak, 15.000 hampir 16.000 kakak itu terdampak langsung saat itu banjir, dan mungkin juga sampai hari ini terdampak gitu. Jadi ruginya itu, kalau bicara saya langsung ngomong ruginya bukan hanya bicara material saat itu, termasuk material sampai saat ini, dan juga non material, psikologis juga sangat luar biasa. Dampak ini juga yang sangat terasa
dirasa oleh kita, baik itu yang terkena dampak maupun sebetulnya kita di DPRD juga mengalami dampak psikologis. Kok kita kayaknya bodoh amat, banjir sudah 14 tahun, tapi kok kita nih Bekasi yang punya kemampuan keuangan terbesar ketiga di Jawa Barat, tapi kok kayak tidak berdaya menghadapi banjir. Itu catatan pentingnya Mas Agung ya, gitu. Nah, ngambil kutipan dari Abang nih, kan banjir di Kabupaten Bekasi sendiri kan udah berlangsung selama 14 tahun. Ya. Nah, tadi Abang bilang banjir tahun kemarin mungkin sudah kita lupakan dan terjadi lagi banjir tahun ini. Kenapa banjir tahun kemarin harus dilupakan? Kenapa nggak diingat-ingat untuk antisipasi di banjir berikutnya? Betul. Baik, jadi mengapa saya katakan dilupakan? Kadangkala kita ini sifatnya euforia sejenak. Semuanya, baik korban maupun kami ataupun kita sebagai penyelenggara negara di Kabupaten Bekasi. Saya sebagai legislatif maupun juga eksekutif. Kenapa saya katakan itu terlupakan? Hari ini pun kita masih sibuk ngomongin banjir karena masih beberapa hari yang lalu. Bulan depan belum tentu lagi jadi bahan pembicaraan. Nah, kenapa kemudian bahasa saya dilupakan? Karena faktanya ketika terjadi banjir itu kan masalah. Dan perlu saya catat bahwa yang namanya banjir di Kabupaten Bekasi bukan hanya masalah biasa, tetapi masalah sistemik. Kenapa masalah sistemik? Ini berlangsung berulang-ulang. Sudah lama, hampir tercatat sudah 14 tahun, skalanya besar dan berdampak juga sangat besar. Tadi, berdampak besar itu dari sisi cakupannya 15 kecamatan, hampir 35 desa, 120 titik, 15.485 keluarga, belum bicara jiwa. Termasuk beberapa saudara kita juga meninggal akibat banjir. Nah, tetapi faktanya di dalam akumulasi perencanaan APBD Kabupaten Bekasi tidak terlihat, gitu kan? Aktualisasi, advokasi ataupun proteksi pemerintah daerah terhadap banjir saat itu dan saat yang akan datang. Terpotretnya di mana? Terpotretnya di dalam rencana anggaran pembelanjaan daerah atau APBD Kabupaten Bekasi. Tidak ada, clear. Tidak ada. Kalau Abang bilang sistemnya, sistemnya seperti apa yang menurut Abang salah nih? Sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Pemda Kabupaten Bekasi, mohon maaf, ini autokritik barangkali termasuk kepada saya. Sebetulnya, permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bekasi itu sangat malu kalau ini berulang. Karena, sebagai pemerintah, ada dua pendekatan ketika bicara masalah. Satu yang disebut tahapannya preventif, yang kedua bicaranya kuratif. Kalau saya pakai istilah-istilah kesehatan ini gitu. Satu mencegah, yang kedua menyelesaikan atau mengobati, gitu. Nah, khusus banjir ini kan bicara bukan mencegah, bicara mengobati, menyelesaikan. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan saya katakan tadi, banjir ini adalah masalah sistemik, maka langkah strategisnya adalah harus langkah dan strategis juga sistemik. Artinya apa kalau langkah sistemik? Langkah sistemik adalah langkah-langkah yang harus berskala besar, membutuhkan biaya besar, cakupan wilayah penyelesaiannya juga besar, supaya dampak penyelesaiannya juga besar. Hari ini Kabupaten Bekasi, jangankan bicara solusi sistemik, solusi sporadik saja belum bisa. Bukan masalah belum bisa, belum dan tidak dilakukan. Banjir 14 tahun, sudah 14 kali kurang lebih, belum di tengah tahun kadang ada banjir parsial gitu kan. Itu sangat banyak sekali, tetapi tidak ada langkah-langkah kecuali hanya nyiapin hanya mie instan. Nah, itu kan nggak mesti negara juga, itu mah ketua RT, ketua RW di tingkat RW juga bisa. Nah, harusnya yang dilakukan pemerintah daerah bukan lagi hanya pendekatan sporadik, tetapi harus pakai pendekatan sistemik. Pendekatan sporadik dan jangka pendek, boleh saya katakan salah satu solusi yang pernah saya lakukan sebagai sebuah program preventive action adalah mengusulkan penyediaan perahu karet clear tahun 2020 untuk diadakan 2021. Sudah disampaikan. Tapi pada saat komunikasi, dan itu masuk di dalam SIPD-nya atau SIPDA dulu ya, Sistem Informasi Penganggaran Pemerintah Daerah, ataupun sistem informasi pemerintahan daerah, di dalamnya adalah ada tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran. Saya masukkan di situ, tetapi begitu komunikasi dengan pihak Bapeda secara kelembagaan, Pak, pengadaan perahu karet ini tidak bisa karena ini mekanismenya harus hibah, harus diserahkan ke desa, ke RT, ke RW. Itu tidak bisa karena itu masyarakat. Kemudian nanti kalau rusak bagaimana?
Jadi selalu ketika kita bicara preventif itu yang dilihat segala sesuatu yang sulit. Bukan segala sesuatu yang bagian dari proses menyelesaikan. Faktanya hari ini ketika banjir, jangankan bicara yang besar, yang kecil menyediakan perahu saja kita nggak becus. Nggak bisa mengandalkan masyarakat lagi. APBD kita tahun 2020 saat itu 6.354 miliar. Tahun ini 6.698 miliar. Silvanya tahun 2020 untuk masuk 2021 923 miliar. Sebatas hanya untuk penyediaan perahu karet saja. Karena tidak niat maka tidak kebeli. Karena tidak punya visi untuk menyelesaikan maka tidak ada penyediaan. Padahal berapa sih harganya perahu karet? Setinggi-tingginya paling 100 juta. 100 juta itu pun mungkin perahu tempel yang istilahnya ada motornya. Kalau hanya perahu biasa paling kalau lihat kita di Google, di Lazada ataupun di sejenisnya paling juga 25 sampai 30 juta. Tapi karena tidak masuk di dalam perencanaan strategis teknis, maka itu tidak bisa dilakukan. Padahal sederhana saya. Ini kan terkait dengan mindset yang hari ini sangat lemah kita melakukan program-program baik itu yang disebut kuratif atau menurut saya adalah pendekatan program solusi, apalagi yang sifatnya preventif. Terlalu jauh masyarakat atau pemerintah mampu melakukan identifikasi itu. Nah, Bang, tadi kan kata Bang ada mencegah dan mengobati. Kalau mencegah mungkin ya kita sudah mencoba mencegah ya. Tapi kalau untuk mengobati kayaknya kalau harus terulang lagi. Bagaimana? Faktanya mencegah dan mengobati tidak dilakukan. Karena tidak dilakukan. Pertama gini, saya sedikit mengulangi. Untuk menyelesaikan banjir yang sebut saya katakan sistemik ini, ada satu dan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi secara umum adalah pertama harus mampu mengidentifikasi banjir ini kenapa, sumbernya di mana, mana saja yang terjadi, kemudian dampak-dampak apa saja. Itu identifikasi itu harus dimiliki. Gitu. Kalau kita mampu mengidentifikasi mengapa banjir ini terjadi, maka kemungkinan kedua untuk melakukan solusi itu akan menjadi gampang. Bagaimana mungkin dokter ini bisa mengobati pasien kalau dokter tidak tahu pasien ini sakitnya apa? Betul. Gitu, harus melakukan diagnosa. Dalam bahasa saya adalah identifikasi atau investigasi. Saya sedikit bedah. Kalau bicara banjir Kabupaten Bekasi, ini kan sesuatu yang sangat kontraproduktif dengan kondisi-kondisi tertentu di Kabupaten Bekasi. Kita ingat, kalau musim kemarau, wilayah selatan Kabupaten Bekasi yang namanya Cibarusah, Bojongmangu, sebagian Serang Baru itu selalu kekeringan. Jadi Bekasi ini musim kemarau di selatan kekeringan. Musim hujan di tengah dan di utara kebanjiran, termasuk juga di selatan. Saya itu termasuk selatan, tapi juga kebanjiran pada saat musim hujan. Kenapa? Nah, identifikasi ini yang kita tidak lakukan. Jadi saya kembali, kalau saya coba clustering atau zonasi, banjir ini di mana saja dan dampaknya apa? Sebabnya dari mana? Kemudian dampaknya bagaimana? Pertama, saya melihat banjir ini dibagi 3 wilayah. Satu wilayah timur, selatan, utara. Jadi wilayah timur Bekasi yang bagian selatan termasuk tengah dan juga utara. Sumber banjirnya dari mana? Dari 3 sungai. Satu sungai Citarum, yang kedua sungai Cibeet, di mana sungai Cibeet itu ada kontribusi cukup besar dari sungai Cipamingkis. Jadi praktis yang namanya hilir sungai Citarum itu diakibatkan 3 sungai besar, Citarum, Cipamingkis, Cibeet. Berdasarkan data PJT bahwa kontribusi banjir di hilir Citarum yang berarti di situ adalah Cikarang Timur daerah Labansari, di situ pertemuan antara Cibeet dengan Citarum, kemudian Kedungwaringin ya, Pebayuran, Cabang Bungin termasuk ke Muara Gembong. Itu adalah dampak dari 3 sungai. Tetapi Cikarang Pusat itu dampak dari 2 sungai. Sungai Cibeet yang dari sungai Cipamingkis. Tetapi ada juga beberapa wilayah Bojongmangu walaupun sedikit dan juga Serang Baru itu pure dampak dari Cipamingkis. Nah, identifikasi itu yang harus kita baca gitu. Nah, dari sumber debit air Sungai Citarum di bagian hilir, ternyata lebih dari 60% itu kontribusinya dari Cibeet. Karena ternyata Citarum sudah ada penanganan di hulunya setelah Saguling, ada sodetan di daerah Andir, sehingga kita sering dengar yang namanya beberapa tahun yang lalu Andir selalu kebanjiran pertama kali banjir. Daerah Andir, dan itu bisa 2 minggu 3 minggu.
Tapi hari ini hanya harian atau hanya jam-jaman karena di sana sudah ada ada cekungan dibuat di sana. Kesininya tidak ada. Nah, tinggal masalah besar yang terkait langsung dengan Bekasi, salah satunya adalah Cibeet. Saya kemarin diundang oleh Pak Ustadz Saihu, Presiden PKS yang kebetulan juga anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi tentang infrastruktur PUPR, mengundang BBWS dan PJT. Di situ tergambar. Satu, kebijakan solusi pemerintah secara sistemik adalah akan membuat bendungan Cibeet di daerah Cariu. Dan itu insya Allah akan menyelesaikan kurang lebih 40-50% potensi banjir hilir Citarum. Gitu. Karena Cibeet cukup dah. Tapi ada satu lagi masalah kita. Cipamingkis belum ada rencana strategis penyelesaian secara sistemik. Makanya saya mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, kemarin saya coba diskusi dengan Badan Litbang dan juga komunikasi dengan beberapa pihak, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bersama kawasan industri Delta Mas harus ambil langkah. Salah satunya adalah membuat kebijakan lokal yang dikomunikasikan dengan pemerintah wilayah, provinsi dan juga kelembagaan lainnya untuk melakukan kajian membuat bendungan di sekitar Cipamingkis, wilayah Cibarusa, Serang Baru dan juga Bojongmangu. Itu penting karena Sungai Cipamingkis akan memberikan potensi dampak banjir kepada kawasan industri Delta Mas. Gitu. Dan terprediksi kalau saja bendungan Cibeet ini 2024, maka kita persiapkan saja 2022, 2023 kita akan mengalami banjir. Dengan kondisi itu, kita belum bisa menyelesaikan permasalahan secara sistemik, strategis besar. Tetapi pendekatan-pendekatan yang solusi jangka pendek itu juga harus disiapkan. Karena udah pasti banjir lagi. Karena bendungan belum ada. Betul. Kayak gitu. Dan saya tidak melihat di dalam potret APBD kita bahwa ada penanganan cukup serius terkait banjir. Kayak gitu. Jadi itu masalah. Yang kedua saya bergeser ke tengah. Di tengah itu banjir diakibatkan kurang lebih 2 sungai. Satu Cipegadungan, yang kedua Cilemah yang muara perjalanannya adalah melewati kawasan industri Jababeka. Makanya kemarin beberapa kawasan industri, beberapa pabrik di kawasan industri Jababeka terdampak banjir yang sangat signifikan. Daerah Matel, DMC, Cikarang Baru kan, yang di situ merupakan CVD-nya Jababeka terendam. Kan ironis sekali. Geser ke sebelah barat, yaitu ada Sungai Sadang, ada kali Cikarang, Kali Sadang, dan Kali Bekasi. Dan itu yang mengakibatkan banjir ke wilayah utara, Kali Ciherang, gitu kan. Kemudian juga daerah Babelan. Nah, ini yang harus kita identifikasi. Kalau sudah identifikasi, sejauh mana langkah kita untuk bisa melakukan. Dan satu hal, karena saya pahami masalah sungai ini adalah banyak kebijakan provinsi dan pusat, khususnya di BBWS, baik itu Citarum maupun Cilicis, gitu kan. Makanya saya mengusulkan pada saat pertemuan dengan BBWS, PJT dengan DPR RI, bahwa satu langkah preventif dan kuraktif yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah melakukan diskresi regulasi. Diskresi regulasi. Kenapa? Karena ada beberapa titik wilayah, contoh jebol tanggul. Pemerintah daerah walaupun punya alokasi anggaran, punya anggaran banyak, tetapi secara regulasinya tidak boleh kita menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang secara struktur administratif itu adalah kewajiban pusat. Menurut saya, untuk percepatan penyelesaian harus ada diskresi regulasi terkait dengan batasan-batasan kewenangan agar siapapun yang siap dan semuanya harus siap turun tangan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sistemik tadi secara terintegrasi. Gitu. Itu adalah gambaran saya. Gitu, Mas Agung. Bang, kalau kan tadi memang sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi itu dari aliran sungai ya, Bang. Jadi tidak menutup kemungkinan memang banjir di Kabupaten Bekasi salah satu disebabkannya melalui aliran sungai. Betul. Tapi di BPBD Kabupaten Bekasi sendiri saya lihat infografisnya salah satunya karena pembangunan. Menurut Abang, apakah segi pembangunan itu sendiri menjadi salah satu dampak? Saya menganalisa bahwa banjir ini tidak bicara di tengah. Sangat tergantung juga di hilir dan juga di hulu. Di Kabupaten Bekasi dengan 14 tahun terjadi banjir, hulu, tengah, dan hilir nggak ada yang diurus. Nggak ada yang diurus. Hulunya memang itu lebih banyak kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi kewenangan bicara sungai, dari sisi titik lokasinya juga bukan di Kabupaten Bekasi. Hulu Sungai Cibeet itu banyaknya di Karawang dan Bogor. Hulu Sungai Cipamingkis itu Cianjur dan Bogor. Itu kita tidak bisa akses. Tetapi bicara di tengah, kebijakan kita yang mentoleransi sebuah kesalahan kecil
yang kemudian berulang terus-menerus dan didiamkan, itu yang akhirnya sekarang menjadi masalah besar. Apa yang terjadi? Bagaimana tanggul-tanggul, sungai-sungai kecil ataupun besar hari ini sudah beralih fungsi yang tadinya dia tanggul penahan, baik itu penahan air maupun juga penahan yang lainnya, tetapi hari ini menjadi tempat permukiman liar. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada masyarakat Bekasi yang dengan segala kekurangannya akhirnya tinggal di tanggul, tetapi secara prinsip ekosistem ekologi itu adalah bermasalah, dan itu salah satu penyebab akibat banjir. Karena bukan hanya terjadi pendangkalan oleh akibat sedimentasi, tapi ada proses aktivitas manusia yang semestinya tidak dilakukan di sana. Kayak gitu. Yang ketiga juga di hulu. Di hilir. Di hilirnya juga tidak pernah melakukan pemeliharaan baik dari pendekatan ekosistem maupun infrastruktur, kan gitu. Tidak pernah juga dinormalisasi gitu. Walaupun kembali ini salah satu yang jadi masalahnya adalah masalah kewenangan ini yang kami masih kita pemerintah daerah masih bisa mengelak rasanya. Waduh, masalah sungai ini bukan kewenangannya kabupaten. Kita kalau nggak salah ada 13 sungai yang melewati Kabupaten Bekasi, dan itu menjadi salah satu sumber kebaikan harusnya, tetapi hari ini di balik sumber kebaikan di waktu-waktu tertentu memberikan sumber ketidakbaikan yang sangat berskala besar. Ini yang menjadi concern kita hari ini, kan begitu Mas Agung? Banjir 14 tahun nih Bang. Pasti pasca banjir ada kerugian dong yang dialamin sama pemerintah daerah. Nah, untuk kerugiannya itu sendiri seberapa besar sih Bang? Nah, ini sangat penting. Identifikasi permasalahan ini termasuk juga dampak psikologis dan juga dampak ekonomis. Oke, psikologis ini tidak terukur. Walaupun banjir sudah selesai, hari ini mungkin orang yang rumahnya seumur-umur tidak pernah kebanjiran seperti daerah Cabang Bungin, kemudian sebagian Pebayuran ya, itu kan benar-benar habis kasarnya. Sudah sawah yang ribuan hektar, terdata di sini ada 4.440 hektar. Sawah yang itu terdampak menjadi lautan. Apalagi siap panen. Ya, semuanya begitu. Panen tidak siap panen dan lagi proses tanam sudah mati itu. Kalau 4.000 kali 10 ton, berapa juta potensi bahan pangan kita nih hilang akibat banjir. Itu belum dihitung. Kalau menurut data yang dikeluarkan oleh BPBD bahwa kerugian ini hanya 245 miliar. Saya bukan tidak percaya, tapi saya menganggap data ini belum lengkap. Kenapa, Bang? Gitu. Karena identifikasinya menurut saya tidak sesederhana ini. Ini menurut BPBD, kemarin saya ketemu BPBD dan saya mengatakan kemungkinan besar ini jauh lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini. Dan ketika saya konfirmasi bahwa ini bicaranya di luar kawasan industri. Berdasarkan informasi yang saya terima dari salah satu stafnya Jababeka, bahwa Jababeka mengidentifikasi kerugian di sekitaran Jababeka khususnya industri hampir 300 miliar. Itu baru di Jababeka. Baru Jababeka terkait industri. Karena memang industri yang sangat terkena dampak langsung banjir adalah Jababeka. Kalau saja data ini kita anggap benar, Jababeka 300 miliar, kemudian Kabupaten Bekasi secara umum 245 miliar atau hampir 250 miliar, berarti kerugian Kabupaten Bekasi akibat banjir hari ini 550 miliar. Memang harus dilakukan identifikasi sampai kepada dampak dan kerugian. Kenapa? Kalau kita mampu mengidentifikasi dari sisi luasan, kemudian dampak dan juga kerugian ekonomi, kalau datanya benar, maka kita akan membuat kebijakan yang benar. Tapi kalau kita tidak pernah punya data, maka kita tidak akan pernah bisa membuat kebijakan. Atau ketika kita akan membuat kebijakan, datanya tidak benar, maka kebijakannya akan salah. Makanya penting sekali identifikasi masalah dari sisi kerugian ini harus clear. Berapa kerugiannya? Sekarang terdata bahwa 550 miliar. Jangan-jangan 1 triliun. Nah, kalau kita punya data 550 miliar kerugian tahun ini, berarti ketika pemerintah daerah akan ambil langkah secara sistemik, keluarlah 200-300 miliar. Itu jadi kecil. Itu pentingnya. Karena tiap tahun masyarakat Bekasi dimiskinkan oleh banjir. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau bahasa hiperbolik saya, zolim pemerintah daerah kalau ini dibiarkan. Ini hiperbolik saya. Dan termasuk kami, kelembagaan DPRD. Karena bicara penyusunan anggaran bukan kewenangan Bupati tapi termasuk juga kami di DPRD. Jangan sampai kami melakukan kesalahan secara sistematis dan terstruktur. Ini yang tidak boleh terjadi. Gitu.
Nih, Bang, aku pernah ingat banget waktu kita ketemu terakhir kali di acara ulang tahunnya HUT Kabupaten Bekasi, Abang pernah ngomong gini, Kabupaten Bekasi itu adalah cover zone-nya ibu kota Jakarta, ya, yang harus dilakukan oleh Kabupaten Bekasi yaitu percepatan pembangunan dengan memperkuat konsep dasar pembangunan. Apakah permasalahan ini juga menjadi salah satu permasalahan Kabupaten Bekasi tidak memiliki konsep dasar pembangunan untuk terkait permasalahan banjir? Clear. Saya anggap berdasarkan data informasi yang saya miliki bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dan ini sekali lagi autokritik terhadap saya sebagai anggota DPRD, Kabupaten Bekasi dari banyak hal memang tidak punya konsep dasar pembangunan termasuk urusan banjir. Oke, makanya banjirnya Dan bukan hanya yang disebut konsep dasar yang sifatnya jangka panjang. Jangka menengah, jangka pendek pun tidak ada dan tidak melakukan sampai hari ini. Dari mana saya dapat datanya? Dari potret penyusunan APBD. Itu yang pertama. Potret penyusunan APBD basisnya adalah data dan informasi dalam bentuk kajian-kajian strategis perencanaan Kabupaten Bekasi. Itu pun tidak ada. Gitu. Tidak ada. Karena kalau kita ingin menyelesaikan, contoh ini, kalau kita ingin contoh di luar banjir dulu, nanti masuk ke banjir. Kalau kita ingin menyelesaikan pengangguran di Kabupaten Bekasi contohnya, itu bukan hanya membuat perda keberpihakan terhadap masyarakat Bekasi, bukan. Kita harus identifikasi kawasan industri yang berasal dari Jepang, Cina, Korea, dan hampir ada 30 negara. Itu pendekatannya adalah international standar. International standar kalau dalam bahasa lain kita adalah kompetensi internasional. Untuk menciptakan kompetensi adalah adanya kelembagaan yang disebut BLK. BLK Kabupaten Bekasi hari ini ada satu pun, itu pun belum dimanfaatkan, dan kurang lebih ada 11 kawasan industri, ada ribuan pabrik, tapi BLK-nya satu dan belum berfungsi. Dan begitu saya coba mengajukan kepada pemerintah provinsi, karena kontribusi pajak kita sangat besar ke Jawa Barat, begitu kami mengajukan 50 miliar BLK elektronik, 50 miliar BLK otomotif, ternyata ketika pemerintah Jawa Barat, mana dokumen engineering detailnya, desain engineering detail, artinya perencanaan yang sudah melewati kajian, tidak ada. Kalau tidak ada DED terkait dengan BLK, berarti pemerintah daerah tidak punya rencana untuk menyelesaikan pengangguran. Itu konkret. Pun juga banjir. 14 tahun ini bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama. Kalaupun kita belum melakukan langkah teknis, minimal langkah-langkah strategis dalam bentuk buku perencanaan akan melakukan apa dengan banjir, itu minimal ada. Karena kalau itu ada, langkah selanjutnya adalah execution, mengeksekusi. Karena langkah teknis ini harus dimulai dengan langkah strategis. Langkah strategis yang nggak ada, bagaimana mungkin kita melakukan langkah teknis? Sehingga saya ingin mendorong bahwa konsep dasar yang harus dimiliki Kabupaten Bekasi adalah memiliki konsep dasar pembangunan dari segala hal. Poleks, Sosbud, Hankam, rata. Gitu kan? Lalu kan? Dari urusan politik, sosial, ekonomi, termasuk semuanya. Ya, kita bisa contoh, saya di luar banjir lagi kan, ini terkait konsep dasarnya. Kita pertanian kita, yang awalnya 52.000 hektar, berdasarkan Perpres 54 tahun 2008, hari ini, on paper, di atas kertas, tinggal 35.244 hektar. Walaupun existingnya, berdasarkan informasi Sekdin Pertanian, existing pertanian 41.000 hektar. Tapi tidak, kebijakan kedepannya tinggal 35.000 hektar karena sudah dikonversi di atas kertas, lahan pertanian sudah jadi perumahan, lahan pertanian jadi industri. Walaupun ini belum terjadi secara teknis, tetapi secara strategis sudah terjadi karena sudah masuk kebijakan. Harusnya ketika terjadi lonjakan penduduk Kabupaten Bekasi sekarang 3.899.000, hampir 4 juta mungkin beberapa bulan ke depan. Sementara bahan pangan kita beberapa waktu tahun ke depan tereduksi dari 52.000 tinggal 35.000 hektar. Kebutuhan pangan banyak, tapi ketersediaan pangan, lahan pangan sedikit. Kalau tidak diikuti juga dengan kebijakan strategis, ketika terjadi pengurangan, akan ada satu waktu Bekasi akan kelaparan. Itu udah pasti. Hanya sama halnya hari ini banjir. Akan ada satu waktu karena tidak pernah diurus, ada kebijakan strategis, hari ini sudah 15 kecamatan tenggelam. Bukan tidak mungkin tahun depan, karena tidak ada langkah, hanya menunggu saja. Tahun ini 15 kecamatan tenggelam, mungkin tahun depan 20 kecamatan tenggelam. Terus kita hanya mau nyiapkan mie instan.
Kan ini yang jadi masalah. Makanya kembali konsep dasar untuk menyiapkan Kabupaten Bekasi 5 tahun lagi harus ada apa? 5 tahun harus ada apa? 10 tahun harus ada apa? Termasuk 100 tahun Bekasi ke depan harus ada. Itu harus ada on paper by design. Oke. Nah, gitu. Kalau menurut Abang nih, dalam jangka waktu dekat dulu aja nih ya. Dalam jangka waktu dekat dulu aja nih. Pemerintah tuh harus menyiapkan apa untuk tahun ke depannya biar kejadian itu tidak terjadi lagi. Sistem yang paling cepat yang bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini deh. Oke. Kalau bicara solusi pemerintah itu tidak terlepas dengan aktualisasi atau implementasi anggaran. Kalau saya melihat APBD Kabupaten Bekasi 2021 ini tidak ada yang terkait dengan penyelesaian banjir. Baik itu skala kecil, menengah, apalagi bicaranya besar. Karena yang paling kecil saja di dalam APBD Kabupaten Bekasi yang pernah saya komunikasikan pengadaan perahu karet tidak masuk dalam alokasi pembiayaan. Artinya pemerintah daerah tidak menganggap bahwa banjir adalah masalah. Kalau kita banjir anggap masalah, maka yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Tidak ada koreksi dari data anggaran tersebut? Kita di DPRD termasuk saya dan kawan-kawan dewan yang lain, mohon maaf kalau sedikit agak spesifik. Kami PKS kemarin sudah mengajukan beberapa program solusi jangka pendek, yaitu penyediaan perahu karet. Tapi ternyata di identifikasi APBD kita turunannya tidak ada penyediaan perahu karet. Nah, sehingga pada saat kemarin melakukan sinkronisasi DPRD dengan para SKPD, saya hanya mengingatkan banjir akhir tahun ini udah pasti terjadi atau awal tahun 2022. Pastikan di ABT penyediaan perahu karet. Sekarang ada 120 titik. 120 titik ini saya nggak tahu pendekatannya RT, RW, apa setengah RT, setengah RW, apa satu desa. Betul. Minimal kalau 120 titik, satu titik ada 2 atau 3 perahu karet. 2 atau 3 berarti kalau kali 2 saja 120 hanya 250 titik. Kalau kita satu harganya hanya 100 juta, kan hanya 25 miliar. Kecil sekali. Jangan dianggap waduh kegedean mahal. Tadi rugi akibat banjir 550 miliar. Karena kerugiannya lebih besar ya. Gitu, kerugian besar. Dan ini tidak menyelesaikan supaya kerugiannya tidak 550 miliar jadi tidak ada kerugian, bukan. Langkah kita hanya menyelamatkan orang. Pada saat terjadi banjir, kita mampu melakukan evakuasi. Hanya itu. Tidak untuk mengurangi kerugian, tidak. Sama sekali. Nah, adapun yang saya miliki data, yang ada bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 7 Januari 2021, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi itu dapat alokasi bantuan keuangan hanya 170 miliar 600 juta. Dan itu memang banyak untuk melakukan normalisasi beberapa kali. Tetapi itu di tengah. Itu di tengah. Di daerah Tambun, gitu kan? Kalau hulunya, sumber airnya tetap banyak tidak dikendalikan, saluran airnya dibereskan, hanya mempercepat banjir aja di wilayah ujung. Betul. Kayak gitu. Yang tadinya mungkin di tengah tidak banjir, di daerah ujung lebih cepat. Ya. Ini mungkin ini solusi kecil, tetapi ini tidak terintegrasi dan tidak sistemik, gitu kan? Karena yang harus dilakukan sebetulnya hulunya bagaimana, tengahnya bagaimana, hilirnya bagaimana. Karena fakta secara zonasi hari ini Kabupaten Bekasi di sebelah utara, tengah dan di sebelah selatan, tengah dan utara kebanjiran semua. Wah, itu masalahnya. Satu GBP Ciledug itu wilayah selatan Kabupaten Bekasi. Tapi banjirnya sampai sebatas ini akibat Kali Sadang yang tidak dilakukan normalisasi. Burangkeng termasuk tinggi di daerah sana. Tetapi juga kebanjiran tinggi. Cikarang Selatan, BCM, Cikarang Selatan sangat tinggi dibanding daerah kita nih. Betul. Tapi juga kebanjiran. Kalau bicara lihat daerah permukaan di atas laut itu kan tinggi. Tapi karena manajemen pengelolaan tata airnya tidak termanage, akhirnya air jadi ampar-amparan kemana saja maunya kan. Begitu. Ini kan karena kelalaian kita. Ini juga sangat ini juga sangat penting bahwa menyelesaikan ini memang tidak bisa parsial, walaupun parsial lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, jadi gitu. Tertarik sama statement Abang nih. Kita tidak mengurangi kerugian, tapi kita menyelamatkan kemanusiaan itu. Betul. Nah, apakah dinas-dinas terkait itu nggak berpikiran, oh iya ya, kenapa kita tidak kenapa tidak mengurangi bukan mengurangi kerugian, maksudnya kenapa tidak sampai berpikiran seperti Abang gitu loh.
harusnya kita menyelamatkan dulu kemanusiaan deh daripada harus mengurangi kerugian atau mengeluarkan dana lebih besar dari itu. Oke, jadi memang masalah banjir yang sangat besar dan saya katakan dari sistemik ini memang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi di tingkat kabupaten. Termasuk tidak juga bisa diselesaikan di tingkat hanya kabupaten. Jadi, kebijakan-kebijakan terkait banjir ini pertama harus dilakukan oleh top manajemen. Bicara Kabupaten Bekasi harus bupati yang turun tangan dengan kebijakan komprehensifnya. Bicara Jawa Barat itu harus gubernur sendiri yang harus turun tangan dengan pemikiran strategis komprehensifnya juga terkait dengan penanganan banjir. Termasuk juga presiden yang mungkin perpanjangan tangannya adalah Kementerian PUPR, termasuk di dalamnya adalah BBWS dan PJT 2 khusus di Kabupaten Bekasi. Nah, kebijakan-kebijakan secara makro di masing-masing daerah itulah yang harus dilakukan. Saya sedikit bergeser dulu Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi bukan hanya saja harus memikirkan bicara tentang menyediakan mie instan lagi hari ini. Apabila perlu mie instan nggak usah pikirkan, walaupun juga ada dinasnya, dinas sosial dan ada alokasinya, gitu. Dan itu dibesarkan karena sudah terprediksi bahwa itu akan banjir. Yang kedua, yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam ini bupati adalah harus sudah mulai membuat kebijakan yang sifatnya besar, gitu, masif. Nah, konkret saja yang ingin saya berikan masukan kepada pemerintah daerah, mungkin kepada Pak Bupati termasuk juga pada Pak Sekda. Yang harus dilakukan adalah di wilayah bagian Bekasi Timur, wilayah utara dan selatan, pertama harus membuat bendungan di wilayah Cibarusah. Di situ ada Kali Cipamikis dan Kali Cihoe, pertemuan 2 km, ambillah 300-400 hektar. Kita bersama pemerintah pusat, bersama pengembang kawasan industri, dan juga dengan APBD kita, dengan pendekatan harapannya adalah keberpihakan regulasi yang terintegrasi dan diskresi regulasi tadi, segera membuat kajian pembuatan bendungan dan harus segera membuat bendungan. Karena kalau ada bendungan di wilayah selatan, akan ada 2 masalah besar yang diselesaikan. Satu, potensi kontribusi banjir ke utara berkurang. Yang kedua, penyediaan air di wilayah selatan akan banyak. Tercover. Baik itu kepentingan masyarakat secara sporadik yang ada di situ, maupun juga ketersediaan air PDAM bagi PDAM Tirta Begasasi. Itu penting, gitu. Yang kedua, kita punya yang namanya tanah kas desa di sekitar Kedung Waringin, Cabang Bungin, termasuk mungkin Muara Gembong. Setiap desa itu hampir 20 hektar. Saya tidak tahu ada berapa desa yang di sana. Katakanlah ada 50 desa dari 180 desa. Kalau 100 desa saja kali 18 hektar, berarti ada 1.800 hektar. Hari ini di daerah situ kena banjir 4.400 hektar. Mending kita coba alih fungsikan, daripada toh juga setiap tahun TKD ini jadi kolam juga kebanjiran. Coba alokasikan mungkin 400-500 hektar dengan kebijakan tertentu, kita dijadikan waduk di sana. Agar ketika solusi-solusi yang sifatnya juga sistemik, pembuatan bendungan, tetap air ini kan tetap bakal ada. Yang kita kurangi hanya jumlahnya. Nah, pada saat berlebih itu kita alirkan, kita simpan di danau besar. Akan jadi tempat cadangan air juga dan juga menyelamatkan masyarakat. Daripada toh juga TKD hari ini tidak produktif juga. Tidak produktif secara aset, tidak produktif secara kepemilikan. Saya di Komisi 1 tahu betul bahwa tanah kas desa ini on paper, hanya di atas kertas. Faktanya kepala desa aja nggak tahu sawahnya di mana, batasnya mana. Gitu. Ini bagian dari juga satu menyelamatkan aset negara, yang kedua juga memfungsikan aset negara untuk memberikan dampak kebaikan yang jauh lebih besar untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Kurang lebih itu. Seru. Tapi ya gimana ya, kita masih banyak pembahasan padahal ya Bang ya, kalau masalah banjir aja dulu, nggak usah. Banjir aja dulu. Sampai pada kita harus pamit undur diri dulu nih Bang, nanti kita jadwalin lagi ya. Kapan kita ngobrol-ngobrol lagi di podcast parlemennya, bisa sama Abang atau nanti bisa undang silakan yang lain juga. Ada 50 anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Tapi saya siap juga yang lain juga boleh. Gitu. Abang, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat terus. Insyaallah. Sampaikan itu ke Pak Bupati. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Bang ya. Mudah-mudahan justru dengan diskusi ini, satu hal yang ingin saya sampaikan, ini ada awareness, ada informasi kepada publik bahwa banjir ini bukan hanya urusan dan tanggung jawabnya pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi. Dari pendekatan mana? Bahwa banjir ini kan bukan hanya akibat masalah besar, tapi juga akibat masalah kecil yang didiamkan terus-menerus dan akhirnya berdampak besar. Membuang sampah sembarangan,
menutup saluran air. Itu kan juga bagian dari kontribusi kesalahan masyarakat secara umum, secara kolektif, kolegial, dan terus-menerus. Ini yang Masalah barangkali tidak boleh. Ya, ini masalah bersama. Justru dengan informasi ini yang kita bahas dan barangkali mohon maaf, mudah-mudahan juga menjadi informasi didengar dan juga menjadi sama-sama melakukan pemikiran bagaimana menyelesaikan banjir. Yuk, mari sama-sama kita selesaikan masalah banjir ini sesuai dengan kapasitas dan kewenangan kita masing-masing di lingkungan kita masing-masing. Ketua RT beresin tentang saluran air dan segala sesuatunya di tingkat RT. Ketua RW koordinasikan semua RT agar membereskan juga saluran air agar juga berdampak baik terhadap camat, kepala desa, camat termasuk juga kami di Kabupaten Bekasi. Kurang lebih itu, Mas Agung. Terima kasih Bang, sehat-sehat buat semuanya. Salam buat anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang lainnya ya. Nanti kita kembali sahabat Bang Mukti dan sahabat podcast. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan narasumber keren lainnya ya. Hari ini seru banget nih pembahasan soal banjir, padahal masih banyak yang pengen dibahas, tapi apa daya nanti ada part 2 nya ya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Parlemen.